Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil ingin solusi. Izinkan saya memulai presentasi. Semoga bermanfaat dan mendapat apresiasi. Yang terhormat, Bapak Bahar Amal selaku dosen pengampu Artificial Intelligence dan Data Analitik. Perkenalkan, nama saya Disti Revalina. Saya dari kelas 3A. Di sini saya ingin menyampaikan hasil laporan ujian tengah semester saya. Jadi di sini terdapat pertanyaan yaitu sebuah perusahaan manufaktur bearing sepeda motor memiliki jenis produk A, B, dan C. Ada berapa data perusahaan yang telah dicatat? Yaitu yang pertama ada dataset 1, dia menggambarkan jenis cacat tertinggi, lalu dataset 2, produksi tertinggi, dan dataset 3, keuntungan tertinggi. Sebelum pengerjaan soal ujian tengah semester dilanjutkan, dibutuhkan pula dataset yang sudah disusun secara random untuk memperoleh dataset tersebut. Jadi kami perlu menginput coding terlebih dahulu. Adapun coding yang diinput seperti pada gambar. Baik, setelah didapatkan atau diperoleh dataset dengan menginput digit terakhir NPM mahasiswa, saya memperoleh dataset 1 berdasarkan inputan dengan digit terakhir. Langkah selanjutnya, kita perlu memasukkan pada sel baru yaitu kode perintah df2csv nama file bebas CSV. Lalu kita run program tersebut dan kita simpan. Setelah itu kita import ke Google Drive dan dataset siap digunakan. Saya memperoleh dataset 1. Dan di sini untuk pertanyaan pertama, ada berapa banyak data yang diambil perusahaan berdasarkan jumlah baris, lalu kategorikan apa saja yang terdapat pada data tersebut berdasarkan kolom yang ada. Berdasarkan analisis dengan Python kode di software Google Colab, dataset 1 memiliki 365 baris dan 4 kolom dengan kategori yang pertama waktu, yaitu tanggal dan kejadian, lalu yang kedua ada cacat, goresan, permukaan pecah, dan penyok. Lalu yang terakhir ada jumlah, yaitu total cacat per hari. Lalu kode DF shape menunjukkan data frame berisi 365 baris dan 4 kolom. Lalu pertanyaan yang kedua, pada tanggal berapa dan jenis cacat apa yang memiliki jumlah cacat harian? Berdasarkan set data 1 dan jenis cacat yang memiliki jumlah cacat harian tertinggi adalah cacat goresan, yaitu di tanggal 3 Januari 2023. Jumlah cacatnya 10 unit cacat. Data ini diperoleh dari analisis menggunakan fungsi untuk memfilter jumlah cacat tertinggi dari dataset harian yang ada. Lalu pertanyaan yang ketiga, berapakah total jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat pada set data 1? Di sini saya membuat Python kode menggunakan software Google Colab. Dalam soal juga diminta visualisasi, hasil visualisasinya. Jadi berdasarkan data yang telah didapatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python pada software Google Colab, didapatkan total jumlah cacat dari masing-masing jenis dan hasil visualisasi yang didapatkan, yaitu total jumlah cacat goresan 13, terus total jumlah penyoknya sekian, dan permukaan pecahnya sekian. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, berapakah rata-rata jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di set data? Lalu visualisasikan menurut pemahaman Anda. Jadi ini Python kode yang saya gunakan.
Ini lanjutan Python kode yang saya gunakan dan ini hasil visualisasinya. Jadi, berdasarkan data yang telah didapatkan menggunakan bahasa pemrograman Python pada software Google Colab, eh, didapatkan rata-rata jumlah cacat masing-masing jenis produk di dataset itu tercatat ada goresan terdapat 6,5, lalu penyok terdapat 6,5 juga, dan permukaan pecah terdapat 7,6. Lalu untuk pertanyaan yang kelima, berapakah standar deviasi dan variansi jumlah cacat untuk masing-masing jenis cacat produk yang tercatat di dataset? Baik, ini kode program yang saya gunakan. Dan ini hasilnya berdasarkan analisis dengan Python kode di Google Colab, standar deviasi dan variansi untuk setiap jenis cacat adalah yang pertama ada goresan, standar deviasinya 4,95, untuk variansinya 24,5, lalu penyoknya standar deviasinya 2,12 dan variansinya 4,0. Lalu permukaan pecahnya standar deviasinya 0,0 dan variansinya 0,0 karena hasil pemrograman menunjukkan NaN dan NaN. Jadi cacat goresan memiliki fluktuasi tertinggi sementara untuk permukaan pecah paling stabil. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berapakah interval rata-rata pada jenis cacat produk dengan rata-rata cacat terbanyak? Jadi di sini saya menggunakan kode program seperti pada gambar. Jadi berdasarkan perhitungan Python, cacat permukaan pecah tidak memiliki variansi standar deviasi dan variansi 0. Lalu tidak bisa dihitung interval kepercayaannya karena hasilnya menunjukkan NaN dan NaN karena datanya konstan meskipun tanpa variansi. Jadi permukaan pecah bisa lebih banyak dibandingkan goresan yang fluktuatif um, dan penyok lebih stabil dengan variasi yang kecil. Lalu, jika perusahaan mengklaim bahwa rata-rata jumlah cacat penyok uh, adalah 4 piece, lakukan uji hipotesis untuk menguji kebenaran klaim tersebut. Di sini terdapat kode program untuk menguji hipotesis. Jadi berdasarkan uji hipotesis di Python tersebut diperoleh data statistiknya 1,39 dan volumenya 0,235. Jadi hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan karena klaim rata-rata cacat penyok sebesar 4 piece per harinya dan dapat diterima. Baik, sudah sampai akhir presentasi kita. Jadi kesimpulannya, analisis ini menunjukkan cacat goresan butuh perhatian lebih karena variansi tinggi. Sementara penyok stabil dan permukaan pecahnya konstan. Jadi uji hipotesis mendukung klaim bahwa rata-rata cacat penyok sekitar 4 piece per hari. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.